Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Coba dilihat kanan kirinya. Ada yang tidak berangkat? Akbar, oke. Bapak nulis, oke. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti kelas Bapak? Siap. Anak-anak mengikuti nggak internet pada akhir-akhir ini? Ikut. Bapak itu resah. Kenapa akhir-akhir ini banyak perbedaan yang sepele sebenarnya, tapi itu bisa membuat perpecahan. Apa itu, Pak? Ada yang membubarkan sedang beribadah. Itu kan padahal di ranah pribadi itu kita memiliki hak setiap anak untuk beribadah, untuk menyampaikan pendapat. Kita tidak boleh sampai terpecah dalam hal itu. Itu juga yang akan kita bahas dalam Sumpah Pemuda. Karena pada waktu itu dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai bahasa bisa bersatu dalam satu keindonesiaan, satu bahasa Indonesia, bukan kedaerahan. Ada yang udah tahu apa itu Sumpah Pemuda, anak-anak? Ikrar, perjanjian, kongres, janji. Bagus. Itu berarti anak-anak sudah mempelajari terlebih dahulu, itu sangat bagus sekali. Kita masuk ke dalam materinya. Kita akan langsung menjelajah ke tempat di mana Sumpah Pemuda itu terjadi. Jadi siapkan gadget. Kita akan membuat kelompok 4-5 orang. Nah, ini pas kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Anak-anak bisa scan ini. Ini adalah museum virtual. Kita akan menjelajahi apa aja sih yang ada di dalamnya. Silakan scan. Sudah. Nah, ini tampak luarnya seperti ini. Kalau dulu seperti itu. Sekarang jadi seperti ini. Kita bisa. Ya, silahkan masuk ke dalam. Enggak kelihatan. Nah, masuk ke dalam. Ada apa ya? Ada apa saja itu, coba dilihat. Ada buka bapak. Nah, ini tempat diskusinya. Ada berbagai ruangan. Kalian bisa lihatin. Ini bisa. Coba klik yang Klik ini dulu, merah ini dulu. Ini caranya biar bisa. Nah, beloknya. Kita masuk lagi ke sini, ke ruangan selanjutnya. Ini ada bendera-benderanya juga. ada jam-jam. Nah, ini sekolah-sekolah pada zaman dulu. Karena lokasi dilaksanakannya itu sebagai asrama mahasiswa. Jadi ini sekolah-sekolah tempat mereka menambah ilmu. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa juga di next ke ruangan selanjutnya. Nah, ini siapa ini? Siapa tahu ini? W.R. Supratman. W.R. Supratman itu yang apa perannya? Indonesia Raya. Menciptakan lagu Indonesia Raya. Bagus. Coba gali lagi siapa saja tokohnya. Ini siapa ya, Pak ya? Yang mana? Di meja ini. Nah, itu terdapat para pemimpinnya yang lagi mendiskusikan. Ada Sugondo dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Anak-anak tahu nggak kenapa yang mana, Pak? Nah, bisa kita lihat ya. Nah, bisa dilihat. Nah, itu Sugondonya. Jadi kenapa yang dipilih itu Sugondo? Bukan dari organisasi lain, ada yang tahu? Karena Sugondo itu berasal dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi ketua itu ditetapkan sebagai orang yang netral. Kalau dipilihnya itu Jok, itu ada kecemburuan. Nanti yang semua ini, yang siapa ini, jadi itu netral. Itu. Silakan digali lebih lanjut. Itu ada ruangan selanjutnya. Ini bendera-bendera dari ujungnya. Di info ada apa di info? Jadi, Pak, bukan. Nah, itu info kecil itu. Itu Banteng, Pak. itu banteng, gambar banteng. Ini ada pelita, ada keris. Yang sudah udah selesai. Di foto di bawah. Nah, ada ruangan selanjutnya. Bisa kalian klik lagi. Video tuh, Pak, ada apa? Nah, ini ada suaranya, radionya. Jadi kita tidak usah jauh-jauh ke Jakarta. Ini sangat praktis anak-anak. Bisa menjangkau berbagai sudut yang ada. Jadi nggak usah ke sana ya, Pak?
Baik, nanti Bapak akan meminta masing-masing dari perwakilan kalian untuk menyampaikan makna yang dapat, yang disimpulkan dalam satu kalimat saja. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Kok bisa ada suaranya, Pak? Nah itu karena sudah terciptanya putusan, itu disebarluaskan melalui radio. Radio pada waktu itu menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi. Biar tidak hanya di Jakarta saja yang tahu. Teman-teman kita yang dari Jawa tahu. Teman-teman kita dari Sumatera tahu. Ada yang dari Sumatera? Nah, jadi itu nenek moyang kita itu seperti itu. Berjuang. Saya minta satu orang, mari silahkan berdiri untuk menyampaikan. Kelompok satu. Kelompok satu Apa yang dapat disampaikan? menyampaikan bahwa museum ini menggambarkan bahwa perjuangan pada saat itu sangat luar biasa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, Pak. Persatuan dan kesatuan, beri tepuk tangan dulu. Kelompok selanjutnya silahkan. Oke, museum ini menjadi bukti penting dari bagaimana kita bisa mengenang perjuangan para pahlawan, bahkan ini bisa mengenang Sumpah Pemuda sebagai salah satu bentuk dari pemersatu bangsa. Beri tepuk tangan dulu. Pemersatu bangsa. Selanjutnya silahkan. Kalau dari museum ini ya Pak, kita pun bisa mengetahui bahwa misalnya Sugondo pun dengan berjuang demi bangsa Indonesia rela untuk mengorbankan beasiswanya Wih, untuk demi benar. persatuan. Beri tepuk tangan dulu. Bagus adanya persatuan, adanya perbedaan. Bahkan yang disampaikan Mas Vitus tadi, karena forum ini itu pasti tidak mungkin tidak diawasi, karena pada waktu itu masih ada penjajahan. Jadi pasti ada kolonial yang mengawasi. Bahkan Sugondo yang mendapatkan beasiswa itu dicabut kan. Seperti kalau zaman sekarang itu LPDP-nya dicabut lah. Tapi itu Beda lagi lah. beda cerita. Kita tuh sudah harus menikmati perjuangan itu dengan hal yang berbeda. Kalau nenek moyang kita masih berjuang karena ada penjajah, kita tuh harus berani melawan perbedaan, berani melawan hal-hal yang bertentangan. Itu tidak harus dengan kekerasan. Itu bisa kita koordinasikan, bisa kita musyawarahkan dengan mufakat. Tidak usah saling menggunakan kekerasan. Seperti itu ya anak-anak. Baik, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Besok kita masih akan bertemu untuk membahas lebih lanjut. Ketika hari ini kita belajar terkait peristiwa Sumpah Pemuda, besok kita akan belajar materi terkait peristiwa Lekas Dengklok. Itu juga masih ada sangat kaitannya dengan kali ini. Karena anak-anak tadi sudah mengeksplor, mencari tahu apa-apa saja, Bapak minta anak-anak membuat mind mapping apa saja yang didapat dari pembelajaran kita kali ini dan diupload di Instagram. Tag Bapak juga, jangan lupa. Nanti Bapak pantau lewat Instagram, oke? Oke, ngerti? Jadi Bapak memberikan kesimpulan, banyak di antara kita itu berbeda suku, berbeda agama, tapi kita tuh harus tetap satu Indonesia, keindonesiaan. Jangan sampai kita mudah diadu domba, mudah terpengaruh oleh kritik-kritik yang belum jelas sumbernya, belum jelas asalnya. Karena kita adalah satu Indonesia, kita harus bersatu, tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bisa dimengerti anak-anak? Kita berjumpa di minggu depan ya. Terima kasih. Kita harus tutup dengan doa, karena tadi sudah doa. Siapa yang mau memimpin doa? Mas Vito silakan. Saya, Ya. teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih.